Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Andani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IATC. Di sini saya akan merangkum hadis sesuai tugas ujian tengah semester pada semester 1. Yang pertama, perlu kita ketahui, hadis adalah perkataan, perbuatan, sifat atau rekomendasi yang disunahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut mayoritas ulama, secara garis besar, hadis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada hadis riwayah dan diroyah. Hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, tahrir, atau ketetapan pengakuan. Berikutnya, hadis diroyah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Objek pada ilmu hadis riwayah adalah dari segi periwayatannya, baik dari segi periwayatannya bagaimana cara menyampaikan dari seorang perawi kepada perawi yang lainnya. Sedangkan diroyah adalah dari sanadnya. Perintis hadis pertama kali dari hadis riwayah adalah Muhammad Syihab Az-Zuhri. Perintis pertama kali hadis diroyah adalah Abu Muhammad Al-Hasan. Jadi apa sih manfaat kita mengetahui atau mempelajari hadis riwayah dan diroyah ini? Yang dimana pada era sekarang ini telah menjadi hal yang sangat tren, yaitu mengenai beredarnya atau maraknya hadis-hadis palsu yang ada di dalam masa ini. Jadi kita harus bisa mengetahui hadis ini mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Berikutnya adalah sanad, matan, isnad, musnad. Jadi apa sih itu sebenarnya? Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang sanad. Sanad menurut bahasa berarti sandaran. Sementara matan menurut bahasa berarti tanah yang tinggi. Menurut ahli hadis, matan adalah materi tentang berita, lafaz, atau teks hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Sementara isnad yaitu mengembalikan hadis kepada yang mengatakan seperti sandarannya. Urutan perawi hadis yang kemudian berlanjut pada matan atau teks hadis itu sendiri. Dan musnad, berikutnya musnad. Musnad memiliki 3 arti. Yang pertama, setiap kitab yang di dalamnya mengandung kumpulan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat. Yang kedua, hadis marfu yang sanadnya bersambung. Berikutnya, musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dan sanadnya, baik yang mengerti ataupun tidak, dan hanya menyampaikan riwayatnya saja. Berikutnya ada khobar atau berita dari Rasulullah atau yang bukan dari Rasulullah. Berikutnya ada athar, jejak, yang disandarkan pada para sahabat dan tabi'in berupa perkataan maupun perbuatan. Berikutnya ada hadis mutawatir. Apa sih hadis mutawatir itu? Jadi hadis mutawatir menurut Lughawi ada hadis yang datang berturut-turut beriringan satu dengan yang lainnya. Berikutnya menurut secara istilah, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat Nabi yang menurut akal sehat dan adat kebiasaan pada waktu itu, sehingga mustahil mereka bersepakat dalam hal dusta. Berikutnya apa sih syarat-syarat hadis mutawatir? Syarat-syarat hadis mutawatir berbeda pendapat. Yang pertama, pendapat pertama menyebutkan yang paling sedikit perawinya ada 4 atau 4 periwayatannya. Yang kedua, hukumnya dapat diterima dan diamalkan. Jadi kita bisa menggunakan hukum-hukum ini karena tidak mungkinnya tadi seorang perawi dalam berdusta dalam hal ini. Jadi kita bisa menerima atau mengamalkan hadis-hadis ini. Berikutnya yang ketiga, perawinya harus mencapai batas ketentuan yang berbeda juga, ada yang bilang 10, 40 atau 80. Yang keempat, periwayatannya secara indra, di mana perawi harus melihat atau mendengar secara langsung peristiwa ini atau turunnya hadis atau itu. Macam-macam hadis mutawatir.
Yang pertama, hadis mutawatir berdasarkan lafzi. Lafzi maknanya sama dengan satu dan lainnya. Jadi pengucapannya itu sama dengan yang lainnya. Sama juga hadis ini harus diriwayatkan dari 40 orang dan 80 orang. Berikutnya, secara maknawi. Redaksional berbeda antara satu, jadi hadis ini redaksionalnya berbeda antara satu riwayat dengan yang lainnya, tetapi makna atau substansinya sama. Jadi isinya biasanya tuh kata-katanya berbeda tapi maknanya tetap sama. Gitu ya bahasa umumnya. Berikutnya, macam-macam hadis mutawatir berdasarkan amali. Yang praktek ibadahnya dilakukan Rasulullah lalu diikuti oleh sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Baik, sekiranya itu adalah perangkuman tentang hadis yang saya ketahui di kelas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya. Jadi kesimpulannya, hadis mutawatir adalah menghasilkan ilmu qat'i atau pengetahuan secara pasti, atau ilmu daruri, pengetahuan yang mendesak untuk dipercaya. Jadi yang perlu kita tekankan dalam mempelajari ilmu ini adalah bahwa hadis itu sungguh-sungguh dari Rasulullah dan dapat dijadikan sandaran atau dapat dipastikan kebenarannya. Jadi bisa kita gunain untuk sehari-hari. 3. Dan tidak hanya hadis mutawatir, pentingnya kita belajar hadis adalah karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dan hadis adalah merupakan sumber hukum Islam karena mempelajari ilmu hadis itu sangatlah penting agar tidak terjadi penyelewengan dalam hukum-hukum Islam. Ilmu hadis merupakan ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, ilmu-ilmu yang terpisah dan bersifat parsial tersebut. Dengan ulumul hadis, karena masing-masing membicarakan hadis dan para perawinya. Akan tetapi pada masa berikutnya, ilmu-ilmu itu digabungkan dan dijadikan satu.